Halo guys, ini video pertama aku jogging pagi hari. Ini cuacanya agak mendung, biasanya agak terang, jadi aku kan mulai membiasakan diri untuk jalan kaki di pagi hari ya minimal 4.000 5.000 langkah. Karena aku udah nyoba sebelumnya. Aku sini. Nah kan kalau sambil ngomong lupa. Aku akan coba kesini jalan aja. Ini butuh konsistensi sebenarnya, karena aku udah mulai males baru beberapa minggu, tapi ya udah harus maksain. Biasanya aku ditemenin sama teman-teman yang lain, tapi kali ini aku sendiri karena yang lain lagi ada keperluan. Ayo kita menjelajahi trek kuburan. Permisi abang, kakak, mbah, semuanya. Server sebelah, server kita. Walaupun treknya kuburan, tapi sebenarnya enak banget, nyaman, karena tidak semenyeramkan yang ada di bayangan masa kecil kita. Ini kemana sih? Coba kesini deh, kita lihat ya. Ini juga bikin video karena aku sendirian sebenarnya, biar aku ada teman ngobrol. Kita akan bikin berapa menit ya videonya? 5 menit deh treknya. Jadi aku mulai mendisiplinkan karena sekarang sadar diri ya, umur udah 35 harus bisa jaga badan. Udah agak sulit menurunkan berat badan, jadinya aku memilih untuk olahraga dan mengubah lemak jadi massa otot. Cuma itu mungkin satu-satunya. Jadi walaupun berat badan di situ-situ aja, tapi diubah dari lemak ke massa otot. Seminggu latihan jalan kaki sama sometimes yoga sama latihan beban. Jadi 2 hari yoga, seminggu 2 kali yoga. Ini kemana kemarin ya? Oh, aku lupa ya. Oh, ini ada. Seminggu 2 kali yoga, seminggu 2 kali latihan beban, seminggu 2 kali ekstra jalan kaki. Belum bisa sampai 10.000 langkah karena masih bingung treknya kemana. Jadi sementara ini cuma berkeliling ke seputaran kuburan, komplek rumah warga, melewati kampung. Itu sekitar 4.000 langkah. Kadang aku 2 kali putaran ya lumayan lah, 7-8.000 langkah. Tapi kadang bosan kalau 2 kali putaran gitu. Jadi aku hari ini juga akan 1 putaran aja sebelum nanti nemu trek baru yang bisa total 10.000 langkah minimal. Sebenarnya ada deket sini trek jogging trek, tapi melewati jalan raya, jadi aku agak males, belum ada motivasi untuk jalan ke sana. Mungkin besok-besok pas lagi semangat aku akan kesana. Gimana ya caranya biar pagi-pagi itu olahraganya semangat? Aduh, bingung juga. Zing. Dia akan sambil bercerita di jalan. Kemarin tuh aku sempat lihat video di YouTube atau di Instagram deh, kayaknya lupa. Dia tuh tinggal di Jepang, karena di Jepang tuh super sepi ya. Kemudian dia play gimana caranya supaya di pagi hari itu mirip suasana di Indonesia. Dia play dangdutan, orang suara yang lagi getok-getok, orang suara nyapu, dan suara orang-orang gosip. Itu menurut aku sih inspiring banget ya, karena kok ada yang merekam suara ibu-ibu yang lagi ngegosip, suara sapu-sapu yang bikin sebenarnya itu tuh konten kecil, tapi ternyata bikin kita rindu akan hal-hal yang sepele kayak gitu, yang mungkin di suatu tempat sana itu hal kecil kayak gitu gak ada. Sama kayak dulu waktu aku di Malaysia, aku ngerasa kayak suara abang-abang nasi goreng tengah malam itu sangat dirindukan. Suara teng, suara bakso itu yang pak-pak kok, itu benar-benar sangat
dirindukan. Karena memang tidak ada yang seindah dan semengangkankan kampung halaman ya. Yang tukang jualan depan SD. Kayak yang jualan depan SD. Kayak udah cuma rumah makanannya bikin lapar. Bener-bener bikin lapar. Aku suka sekali jajan keliling kampung kayak gini. Kamu nggak bosenin. Selalu ada hal baru yang aku temukan daripada di jogging track yang biasanya yang cuma bisa bolak-balik gitu. Memang sih lebih banyak orang yang olahraga bareng, tapi kayak keliling komplek kayak gini, keliling perkampungan, kita bisa menemukan inspirasi, mungkin ide baru atau wawasan yang sebenarnya membuka wawasan kita jadi lebih terbuka, karena ada sisi lain yang sebelumnya kita nggak tahu, ya jadi tahu gitu. Jadi banyak kucing. Oh, jadi ngomong soal kucing, jadi waktu nganter Erki hari apa ya, kebetulan suami lagi di rumah nganterin anak ngaji, itu kita keliling jalan-jalan keliling komplek lain. Ada bapak-bapak lagi bawa jalan anjing apa ya, kecil gitu, aku nggak tahu, itu kayaknya mix deh, anjingnya mix. Terus anjingnya ngeliatin ke aku kayak pengen disapa. Terus aku sapa dulu sebentar, hai sayang, aku lagi jalan-jalan sore. Dia goyang-goyangin ekornya, tadinya dia kan happy kan. Aku jadi seneng gitu, boleh nggak ngajak ngobrol dulu sebentar. Terus untungnya bapak yang bawa jalan-jalan anjingnya itu memperbolehkan. Terus aku ngerasa kayaknya sekarang aku jadi pawang binatang deh. katanya hewan itu bisa tahu, khususnya anjing sama kucing, kalau seorang itu memang bakalan baik ke dia gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku pengen pelihara anjing karena lucunya nggak tahan. Terus dia pengen diajak pulang gitu. Aku udah ya ada pamitan. Terus dia anjingnya mau ikut ya kata pemiliknya. Terus dia pengen ikut aku, tapi ya nggak bisa. Kebetulan aku juga sebenarnya pengen punya anjing poodle tapi yang warna black gitu. Mudah-mudahan suatu hari bisa pelihara saat semuanya sudah siap untuk bertanggung jawab. Jangan sampai ada case-case yang kayak sebelumnya waktu pelihara kucing. Karena pelihara binatang itu kita harus tanggung jawab seumur hidupnya. Gak cuma anjing ya, kucing atau apapun itu. Harus benar-benar dikasih perhatian, kasih sayang, bukan cuma buat main-main aja. Menurut aku gitu. Mungkin ada sebagian orang yang cuma buat jaga rumah, tapi kan tetap harus ada tanggung jawab buat kayak ngasih pakannya, tetap sesekali ajak jalan main, tetap harus dikasih apa ya namanya, waktu buat bersama. Kucing kesayanganku juga udah hilang, si Garfield warna orange itu aku masih sering tangisin di malam hari kalau inget lihat videonya sama anakku juga sesayang itu sama Garfield. Ya guys, karena udah hampir mendekati udah di rumah, kita akan tutup aja. Mungkin besok-besok aku akan bikin video olahraga lagi atau aja, tergantung mood. Oh, udah ada matahari, padahal tadi mendung banget. Jadi sampai sini aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar aku semangat olahraga dan turunin berat badan, mengubah lemak menjadi massa otot. Dadah.